Kembali kita berjumpa dalam ibadah online di bulan September yang kedua kalinya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Kalau pada saat hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu hati, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat anugerah-Mu, kasih sayang-Mu yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kembali kami dapat menikmati hari yang Engkau berikan dalam hidup kami, berkat kesehatan, kekuatan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, dalam perawatan-Mu selalu menyentuh setiap hati kami yang menyaksikan ibadah online pada saat hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin dari awal sampai
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah 2 minggu kita tidak berjumpa, dan kali ini kita masih dalam ibadah online di minggu terakhir bulan September tahun 2020. Saya percaya jarak tidak akan pernah bisa membatasi cinta kasih Tuhan terhadap kita bersama, dan pemberitaan firman Tuhan akan selalu mampu menjamah dan memberkati Bapak Ibu Saudara di rumah. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pikiran kami, sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dialah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berotoritas, dan Tuhan yang memberi kemampuan bagi hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, di era pandemi COVID-19, khususnya di hari-hari ini, kita mengetahui bahwa pertumbuhan COVID begitu tinggi, begitu besar, sehingga akhirnya tidak sedikit umat-umat percaya yang mengalami ketakutan. Mungkin bukan takut karena terpapar COVID, ataupun takut tidak mempunyai pendapatan untuk kehidupan sehari-hari, dan banyak ketakutan-ketakutan lain yang dunia tawarkan, sehingga akhirnya saya melihat banyak orang-orang yang mengalami ketakutan. Maka dari itu saudara, tema hari ini saya akan bicara mengenai jangan takut. Sama-sama dengan saya katakan jangan takut. 3, 2, 1. Haleluya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Saudara, ketika kita memperkatakan firman, kata-kata positif, jangan takut, jangan takut, jangan takut, hal itu akan menghasilkan sesuatu yang positif dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya diberkati dengan salah satu teks Alkitab yang akan kita baca bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Mari kita akan baca bersama-sama. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dengan sangat jelas Tuhan memerintahkan kita untuk jangan takut dan jangan bimbang. Ini adalah sesuatu yang dekat sekali dalam kehidupan kita. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah sedang mengalami ketakutan atau bimbang. Tapi firman Tuhan hari ini jelas mengatakan jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan akan menyertai, karena Tuhan itu adalah Allah yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas bersama mengenai kenapa jangan takut dan jangan bimbang. Bicara mengenai takut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bicara tentang suatu keadaan di mana seseorang tersebut merasa gentar. Keadaan seseorang di mana tidak berani melakukan sesuatu, tidak berani menghadapi hidup, tidak berani untuk menjalani apa yang akan ada di depannya. Lalu takut itu gelisah, takut itu khawatir. Dan ini adalah sesuatu yang dekat dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sering kita mengalami kegelisahan, sering kita mengalami yang namanya ketakutan, sering kita mengalami yang namanya getar sekali rasa-rasanya. Itu adalah kondisi di mana saudara sangat takut. Lalu kalau kita bicara tentang bimbang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bicara mengenai keadaan kita merasa tidak tetap hati, atau ragu, atau khawatir, atau cemas. Hal ini tidak berbeda jauh artinya. Sedangkan dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut, janganlah bimbang. Berarti saya bisa sederhanakan, orang yang takut itu artinya sama dengan orang yang bimbang. Orang yang bimbang
itu sama dengan artinya orang yang takut. Nah, kalau hari ini saya dan saudara sedang merasa takut, saya dan saudara sedang merasa bimbang. Kalau saya dan saudara sekarang sedang bimbang terhadap sesuatu, saya dan saudara sedang berada di posisi takut. Dan Tuhan tidak mau kita berada di dalam kondisi itu. Dan Tuhan tuliskan sebuah kata larangan, menggunakan kata janganlah, jangan membunuh. Berarti kita tidak boleh untuk membunuh. Lalu dikatakan jangan takut, berarti Tuhan melarang kita untuk berada di posisi tersebut, janganlah. Maka dari itu saudara, kenapa banyak orang yang takut? Kenapa banyak orang yang bimbang? Ini pun berlaku buat saya, Bapak Ibu Saudara. Saya ketika renungan ini saya menyadari saya sering merasa takut, saya sering merasa bimbang. Lalu kemudian firman Tuhan ini meneguhkan saya, menguatkan, dan saya membagikan buat Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang bisa takut dan bimbang? Karena yang pertama, ia tidak menyadari bahwa Allah sedang bersama dengan dia. Lalu yang kedua, kenapa orang bisa takut? Karena tidak menyadari kita punya Allah yang hebat. Maka dari itu, ketika saya renungkan dengan sederhana mungkin bagaimana caranya supaya hidup tidak masuk di tempat yang Tuhan tidak inginkan, di mana rasa takut, di mana tidak berani, gelisah, rasa khawatir yang berlebihan, ternyata harus sadar bahwa Tuhan menyertai saya. Yang kedua, saya harus sadar bahwa Dia adalah Allah yang ajaib buat hidup saya. Kenapa saudara harus sadar? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sadar itu dapat diartikan sebagai tahu dan mengerti. Kita tahu firman Tuhan ini, tapi kita tidak mengerti, sehingga akhirnya kita lupa tentang hal ini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya mengetahui apa yang menjadi firman Tuhan, kita harus menyadari dan mengetahui apa makna dari firman Tuhan itu sendiri. Ketika kita tahu dan mengerti firman itu, membawa kita kepada kesadaran bahwa dalam segala apapun Tuhan tetap menyertai kita. Lalu yang kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti sadar itu adalah ingat kembali. Bapak Ibu Saudara coba ingat betapa banyaknya karyanya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Berapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, mungkin Tuhan berkarya begitu luar biasa. Tapi saudara sadar gak? Ketika kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan, terkadang kita melupakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kita bilang, Tuhan, saya takut hari ini, Tuhan, saya gelisah hari ini, Tuhan, saya cemas hari ini, Tuhan, saya ragu untuk menjalani hari ini. Karena kenapa? Karena kita sedang tidak sadar, kita sedang lupa. Maka dari itu saudara, ingat kembali, sadar, bicara tentang ingat kembali betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, bicara tentang bangun. Orang yang sadar itu orang yang bangun dari tidur. Kadang-kadang banyak sekali orang-orang Kristen era sekarang yang sudah lama tidak beribadah dalam gereja-gereja, dalam komunitas-komunitasnya, sehingga ia mengalami ketiduran rohani. Maka dari itu banyak orang-orang yang terlarut begitu saja. Bangun Bapak Ibu Saudara, ingat kembali, tahu dan mengerti tentang firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan menyertai saya, bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara untuk kebaikan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ketika menyaksikan dua film, judulnya adalah Mulan. Film Mulan merupakan karya dari Walt Disney, di mana kita tahu banyak film-film besar keluar dari Walt Disney. Nah, salah satunya adalah ini. Sedang ramai dibicarakan. Ketika saya menyaksikan film tersebut, saya melihat, memperhatikan bagaimana Mulan yang adalah seorang anak perempuan dari satu keluarga yang dimana dia mempunyai adik perempuan dan kedua orang tuanya.
hidup di satu desa yang kecil dalam sebuah kerajaan pada saat itu. Lalu kemudian kerajaan itu mengalami tekanan yang begitu besar dari banyak musuh, dan kemudian prajurit mengutus ke desa tersebut untuk memberitahukan bahwa setiap keluarga harus mengirimkan satu untuk berperang dan membela kerajaannya. Keluarga Mulan hanya ada satu pria, yaitu adalah ayahnya sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana ayahnya sudah tua, kakinya mengalami kelumpuhan, dan dia harus berani menyerahkan dirinya karena dia tidak merelakan anaknya untuk ikut perang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Mulan? Mulan adalah seorang perempuan yang berbeda dengan anak-anak seeranya, seusianya. Dia energi, dia penuh kekuatan, dia berbeda dengan anak-anak perempuan lainnya. Sampai besar dia memiliki potensi bertarung dengan begitu hebat. Sampai akhirnya Mulan pergi tanpa sepengetahuan ayahnya untuk bertarung di medan perang. Satu waktu ketika dia berlatih, lalu berada di titik di mana dia akan menghadapi pertempuran yang begitu hebat, teman-temannya merasakan ketakutan yang begitu luar biasa. Dia pun merasakan ketakutan yang hebat sampai tangannya gemetar. Lalu dalam percakapan dengan teman-temannya, ia mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ayahku pernah berkata, tidak ada keberanian tanpa rasa takut. Jadi itu wajar kalau kita takut. Dan saya melihat dalam segmen bagian ini, saya merasakan sesuatu yang ganjal dalam kalimatnya, di mana dia memperbolehkan, di mana ia mengizinkan bahwasanya ketakutan itu boleh ada, boleh ketakutan itu hidup di beberapa segmen dalam kehidupan kita. Tapi saya melihat ada sesuatu yang kurang pas. Karena kenapa? Di saat orang mengizinkan ketakutan ada, di saat seseorang mengizinkan ketakutan itu dipelihara hari demi hari, dia akan bertumbuh menjadi besar, dan itu menjadi batu sandungan bagi dirinya, dan itu menjadi sesuatu ancaman bagi dirinya. Saya teringat dengan satu teks firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat saudara. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Di mana Yesus pelayanan bersama dengan murid-muridnya sampai cukup malam, dan kemudian Yesus lelah sekali, dan kemudian dia mengajak murid-muridnya untuk pergi dari satu tempat menyeberang ke tempat yang lain. Dan kemudian ketika belum lama Yesus langsung tertidur karena capek, karena lelah, dan murid-muridnya berjaga di perahu tersebut. Angin besar datang, angin ribut datang, dan kemudian murid-murid tersebut merasakan ketakutan yang dahsyat. Tapi yang perlu Bapak Ibu Saudara sadari adalah murid-muridnya adalah orang yang percaya. Ya, murid-muridnya tahu betul perjalanan Yesus. Murid-muridnya itu mengenal sekali siapa Yesus. Tetapi dalam satu segmen dalam kehidupannya, mereka merasa takut, mereka merasa gentar, mereka merasakan kekhawatiran yang berlebihan. Dia tidak menyadari bahwa Yesus ada di satu tempat dengan dia. Mereka tidak sadari itu, dan mereka akhirnya ketakutan dengan sedemikian rupa. Lalu dia mengatakan, guru-guru Yesus bangun, ada angin ribut. Lalu apa yang Yesus katakan? Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Saudara, bukan dikatakan mengapa kamu takut yang tidak percaya, bukan saudara. Dikatakan yang kurang percaya. Kurang percaya itu bicara mengenai sesuatu kepercayaan yang tidak full. Sebuah iman di mana dia tidak memaksimalkan imannya, menyisakan rongga sedikit untuk keraguan masuk di dalamnya. Ketika orang memutuskan untuk percaya, harus percaya, tidak bisa kompromi mengizinkan ketakutan itu masuk. Ketika ketakutan itu masuk, Tuhan tidak suka. Tuhan tidak mau melihat orang-orang yang menyisihkan kepercayaannya untuk diisi dengan keraguan, untuk diisi dengan kekhawatiran, untuk diisi dengan ketidakjelasan. Karena kenapa?
saya dan saudara akan masuk di posisi seperti murid-murid pada saat itu, merasakan takut dan gentar, gak ingat lagi, gak sadar kalau Yesus ada bersama dia, menyertai dia. Dia lupa. Maka dari itu saudara, kalau saya dan saudara sekarang sedang dalam takut, kalau saya dan saudara sekarang dalam keadaan bimbang, ayo sadar, ayo ingat kembali kebaikan Tuhan. Bangun saudara, menyadari bahwa dalam keadaan apapun Yesus ada bersama dengan saya dan saudara. Bahwa dalam keadaan apapun Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak setengah-setengah, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara buat saya dan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan maka dari itu saudara, ketika kita sadar kembali bahwa Yesus selalu bersama dengan kita, Dia adalah Tuhan Allah yang menolong kita, maka ada janji yang akan kita terima dalam kehidupan ini. Apa? Di dalam ayat itu dikatakan apa saudara? Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Maka dari itu saya tulis dengan singkat apa yang akan kita terima ketika kita sadar kembali bahwa Tuhan akan meneguhkan kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memegang kita, dan Tuhan akan membawa kita ke dalam kemenangan yang Tuhan akan janjikan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara di rumah yang mau dipegang tangannya ketika kita jatuh, Tuhan pegang, Tuhan tolong, dan Tuhan meneguhkan kita. Caranya cukup sadar bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sadar bahwa Allah yang kita sembah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Permasalahan hidup kami, problema hidup kami, Tuhan, tantangan hidup kami, bahkan tawaran dunia yang menakutkan kami, yang meragukan kami, tapi kami mau tetap menyadari, tetap sadar bahwa Tuhan selalu bersama kami, bahwa Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang hebat, mampu melakukan segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita di penghujung ibadah online kita pada saat hari ini, kita bersama-sama tutup ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian, Yesus Engkau Juru Selamatku. cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.